Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ryan kan? Iya, Fahmi kan? Alhamdulillah, ternyata masih ingat juga kamu. Ya masih lah, masa lupa. Lo kenal, Re? Teman SMP, Ndra. Oh, teman SMP. Ya. Ini Fahmi yang keponakannya Pak Anto kan? Yang rumah di ujung jalan yang punya usaha? Hah? Iya benar. Oh, alah. Lo pernah SMP juga, Re? Untung aja kita keluar duluan. Kalau enggak kita bisa mati kayak yang lain. Iya, mana matinya ngeri lagi. Makanya. Astagfirullahaladzim. Emang ada apa di toko Mas Santo? Tokonya Pak Anto semalam habis dirampok, Pak Ustadz. Terus pegawai yang lembur juga meninggal semua karena dibunuh. Astagfirullahaladzim. Yang lebih anehnya lagi, barang-barang dan uang masih ada yang tersisa. Kalau semua barang-barangnya masih utuh, justru pegawainya yang meninggal, itu namanya bukan perampokan, pasti pembunuhan, mungkin berencana. Kata keluarga korban itu nggak ada satupun bekas luka di tubuh korban. Tapi kayak ada bekas cakaran gitu di tubuhnya. Cakaran? Emang kenapa bisa gitu, Mas? Kita sendiri nggak tahu, Pak Ustadz. Ih, jadi merinding deh. Ya udah, kita pamit dulu ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ryan, Andra, gue juga ngerasa ada kejanggalan sih sama Om Anto. Tempo hari gue ngeliat ada bayangan di belakangnya Om Anto ngikutin. Dan gue ngerasa gue nggak halusinasi. Kalau kayak gitu, coba lu selidikin Om Anto. Siapa tahu ada hubungannya. Ndra, jangan seuzon dulu, Ndra. Belum tentu Om Anto yang... Lah, kan gue bukan suuzon, Ray. Selidikin, bukan menuduh. Ya udah, kita balik aja kalau gitu. Ya udah, nanti dikabarin ya, Fahmi ya. Kalau kenapa-napa hubungin kita aja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya juga ya. Pas lidikin. Lu, Mam, lu, Mama seneng loh. Sejak kamu kenal Ryan, sejak sering ke rumah Rukiah, kamu tuh jadi rajin ibadah. Iya, Mam. Lulu juga seneng banget kok. Sejak Lulu sering banget ke tempat Rukiah, kayaknya banyak gitu hal-hal positif yang bikin hidup Lulu jauh lebih baik. Terus hubungan kamu sama Ryan gimana, sayang? Ada perkembangan nggak? Mama ngomong apaan sih? Udah Lulu sebel deh kalau diomongin itu terus. Ryan itu belum tentu suka sama Lulu, Mam. Dia aja ya angin-anginan gitu. Kadang-kadang ramah sama Lulu, kadang-kadang pedulian, kadang-kadang kayak cuek banget sama Lulu. Lulu nggak tahu perasaan dia kayak gimana. Iya, kalau dia dingin harusnya kamu dong yang lebih agresif. Kamu sering ngobrol, deketin dia terus. Ya dong, Lu. Masa mendadak Lulu berubah jadi cewek agresif? Itu kan bukan Lulu banget. Lagian di dalam Islam, kita tuh nggak boleh pacaran, Mam, ternyata sebenarnya. Harusnya itu kita kalau memang ngerasa ada yang cocok, ta'aruf terus nikah. Ya udah kalau gitu kalian segera nikah aja. Mama setuju kok, sayang. Ya, gimana? Makin ngaco nih Mama ah. Udah Lulu jadi lapar nih. Laper apa baper? Ih serius, Lulu lapar banget pengen makan. Udah Lulu masuk ya. Tuh kan ngeles terus kalau ditanyain kamu. Ayo makan yuk, sayang. Ryan, sebelumnya gue minta maaf ya. Karena gue udah ngikutin kalian berdua. Karena gue ada sesuatu yang ingin gue ceritain sama kalian berdua. Dan gue gak bisa mendem sendiri. Gue butuh teman untuk cerita. Udah gak apa-apa. Lu duduk tenang di situ ya. Omongin deh. Pelan-pelan ngomongin biar kita paham. Kenapa sih? Gini, Tra. Tentang kejanggalan yang gue ceritakan tadi sama kalian. Sebenarnya gue ngerasa ada yang aneh dengan usahanya Om Anto. Astagfirullahaladzim. Serem juga ya kalau gitu Om Anto itu. Hah? Soalnya gue ngerasain ada hawa panas di rumah itu. Dan ada satu ruangan yang selalu dikunci sama Om Anto. Gini deh, lo banyak-banyak berzikir di rumah ya. Sholat, baca Al-Quran. Biar sesuatu yang buruk itu pergi dari rumah itu. Biar hawanya gak panas lagi. Nah itu dia. Makanya gue datang kemari minta bantuan sama kalian semua. Untuk nyelidiki Om Anto. Gimana kalau menurut kalian? Iya. Insya Allah. Saya dan Ryan pasti bantu. Tenang aja. Iya, Mi. Selama kita memperjuangkan kebenaran, kita akan bantu. Insya Allah. Makasih ya. Kalian udah mau bantu gue.
Harusnya kamu mempersembahkan tumbal untukku. Tapi mana janjimu? Loh, itu kan Pak Justin. Kenapa kerja sama Bapak? Aku harus bicara sama Bapak. Pak, tolong hentikan pekerjaan Bapak dengan buto hijau itu, Pak. Jangan sembarangan ngomong kamu. Kalau didengar orang gimana? Dan kamu tahu hal ini dari mana? Ha? Semalam Ibu lihat Bapak. Tolong hentikan Pak sebelum terlambat. Allah itu tidak suka dengan syirik. Itu dosa besar, Pak. Diam kamu, diam. Saya lebih tahu dengan apa yang saya lakukan. Jangan sampai karyawan kita pada keluar, pada kabur gara-gara dengar omongan kamu. Masuk. Masuk. Iya, Pak. Mana ya? Allah, apa dicari-cari nggak ada, Masya Allah. Kemana sih? Oh my darling, oh my darling, oh my darling sekarang. Bu Lena, kenapa nih wajahnya kayak mencari sesuatu? Bedaknya jatuh. Bedak gampang dicari, ini saya nyariin suami, ngilang. Dari tadi nyari-nyari nggak ketemu. Aduh, lakinya hilang. Emangnya dia lari kemana? Ya itulah, saya emang semalam agak-agak ribut sih. Aduh, maaf ya Bu Lena. Jemuran kali. Sorry, kirain Pak. Maaf Pak. Bu Lena maaf, bukan ngajarin ya. Memang kita dalam berumah tangga, kadang-kadang harus belajar ambil bola bekel. Suami istri belajar bola bekel. Lihat bola bekel. Kenceng boleh, tapi tetap di tangan. Pelan boleh, tapi tetap di tangan. Bu Lena juga boleh keras sama suami, tapi tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Begitu. Pak, kenapa perbuatan Bapak jadi kasar seperti ini, Pak? Tidak biasanya. Masa bodoh. Hah? Kamu jangan macam-macam ya. Jangan sampai calon tumbal saya akan kabur lagi gara-gara kamu mau sosokan jadi pahlawan. Istighfar, Pak. Perbuatan Bapak itu tidak diridhoi Allah, Pak. Musyrik itu tidak suka Allah, Pak. Apalagi Pak Justin itu kan tetangga kita. Masa Bapak mau jadiin tumbal? Banyak omong kamu. Oh iya, saya belum nyiapin sesajen malam ini. Awas kamu, jangan ikut campur lagi urusan saya. Ya. Oh, jadi ternyata benar ya. Desas-desus selama ini tentang Om Anto. Aku harus cepat kasih tahu Andra kalau abahnya dalam bahaya. Ya Allah. Pak Kiai, Andra dapat cerita langsung dari Fahmi. Kalau si Fahmi itu lagi curiga Pak Kiai sama omnya sendiri. Karena kecurigaan itu mengarah ke omnya yang dianggap bersekutu dengan jin. Buto Ijo Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Dra, apa kamu tidak salah dengar? Wah, enggak dong Pak Kiai. Andra kan masih baik pendengarannya. Andra dengar langsung sendiri dari Fahmi. Tanya Ryan kok nggak percaya Pak Kiai. Ya kan Ray?
Betul Pak Kiai. Tapi Indra, itu kan cuma kecurigaan kita sementara. Lebih baik kita nggak usah terlalu suuzon. Soalnya ini menyangkut nama baik, takutnya ntar jadi fitnah kata Pak Kiai. Benar itu, kamu harus banyak belajar dari Ryan. Pak Kiai mah nggak pernah percaya kalau Andre ngomong. Orang kan Fahmi sendiri yang ngomong, Re. Gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lulu nih. Iya Pak Kiai, Lulu datang ke sini mau lagi-lagi minta wawancarain Ryan, Andres sama Pak Kiai. Gimana, kalian punya waktu nggak? Biasa untuk rubrik Rukiah di Majan Auzubillahi min Zalik. Aduh, kalau masalah pasien yang kemarin, Ryan aja diwawancara, Ryan paling tahu tuh. Andres sama Pak Kiai mau ngafalin surat baru, ya kan Pak Kiai? Ngapalin surat barunya bisa setelah wawancara. Kan saya juga mau masuk majalah terus. Pak Kiai, pengen banget eksis. Lu, maaf ya kayaknya kalau sekarang saya nggak bisa wawancaranya. Kamu bisa wawancarain Andra atau Pak Kiai aja. Pak Kiai, maaf saya ke dalam dulu ya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lahir. Sudah. Alhamdulillah. Selesai juga kerjaan. Aduh. Sekarang saya bisa buktikan kalau saya juga punya dapat kerjaan, Romeo. Lah si Romeo teh. Rasain kamu lah. Astagfirullahaladzim. Kok mati lampu? Rumah Pak Anto nyala. Kok di sini? Astagfirullahaladzim. Yang benar, nggak bercanda kan? Ya Allah, yaudah. Andra segera ke sana. Iya. Ya Allah, Pak Kiai. Ada apa, Andra? Maaf, Andra harus pergi dulu Pak Kiai. Abah dalam bahaya. Katanya si Fahmi, omnya mau jadiin Abah Andra jadi tumbal. Andra berangkat Pak Kiai. Ya sudah, ajak Ryan. Gak usah Pak Kiai, insya Allah Andra bisa sendiri. Ini kan orang tua Andra, jadi Andra harus bertanggung jawab. Ada Allah yang jaga Andra, insya Allah aman. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Andra bisa jadi dewasa dan bertindak atas namanya sendiri. Senter mana senter? Senter. Kok udah gelap gitu ya? Apa udah tutup tokonya? Ibu harus nyarinya Abah di mana lagi ya? Ibu lihat Abah nggak Bu? Ndra, Ibu tuh nyariin Abah. Ibu curiga dia kerja di sini, tapi kenapa gelap ya? Astagfirullahaladzim. Tokonya tutup lagi. Nah itu dia Bu, Andra dapat kabar emang kalau Abah tuh kerja sama Pak Anto. Nah si Fahmi ngasih tahu Andra kalau Abah itu mau dijadiin tumbal sama Pak Anto. Innalillahi, jangan baik. Ndra, sembarangan kamu kalau ngomong ah. Bu, nggak mungkin Fahmi bercanda sama Andra. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, Allah Akbar. Tuh kan Ndra, itu ada suara dari sini. Ada jeraga. Bu, jangan-jangan itu Abah. Ayo masuk Bu. Otomatis nih pintu. Malam ini kamu akan menjadi tumbalku. Abah! Bah! Ini bercanda apa sih? Tolong bercanda jangan kelewatan. Tolong. Ah!